Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Sorry banget, habis menang lawan Venezia aku nggak sempat bikin konten karena ya beberapa kalian tahu lah ada sedikit masalah. Alright, langsung saja. Nah, pertama sebelum kita bahas preview lawan Arsenal, aku mau bahas soal pembangunan stadion baru. Ini ada perkembangan lagi. Nah, dari revenue agency yang mengkalkulasikan nilai area yang kan kawan-kawan pasti udah tahu ya. eh, Rencananya Inter dan Milan itu akan joinan bikin stadion di dekat San Siro. Nah, langkah pertama tentu harus mengamankan areanya itu, beli area itu. Nah, ternyata area itu dihargai sebesar 200 juta euro, lebih dikit gitu. Nah, sekarang tinggal Inter sama Milan nih, gimana? Mau ambil apa enggak gitu aja. Sekarang seperti yang kawan-kawan tahu, terakhir kan masih ada masalah di Milan. Karena Milan di apa namanya ya, kayak nota kesepahaman apa-apa, aku lupa istilahnya. Pokoknya intinya mereka ingin memasukkan kata-kata yang masih memungkinkan mereka untuk membangun stadion sendiri di area San Donato itu. Karena beda dengan Inter yang baru mengamankan hak untuk membeli saja, mereka itu sudah dibeli lahan yang di San Donato itu, sehingga mereka nggak mau benar-benar menghilangkan opsi itu begitu saja. Kita lihat aja, yang jelas sekarang harga sudah dipatok 200 juta lebih. Bagaimana nantinya? Nanti kalau ada perkembangan akan aku kabarkan lagi. Nah, kemudian ini nih, sorry aku nggak sempat bikin review pertandingannya, tapi masih terkait dengan pertandingan Inter lawan Venezia. Pasti tahulah siapa ini, Gaetano Oristanio, salah satu pemain Gaetano Oristanio, salah satu pemain Venezia yang tampil menurutku bagus. Walaupun dia gagal mencetak gol dan sekitar menit 40-an dia sempat one on one sama Sommer, tapi bisa ditepis oleh Sommer tembakannya. Ternyata begini, dia itu sudah dimiliki oleh Venezia, tapi Inter punya opsi untuk membeli kembali dengan harga yang sudah ditentukan. Kalau ini akan ke-trigger kalau Venezia terdegradasi kembali ke seri B, maka Inter Milan bisa membeli kembali. Kemudian yang kedua, walaupun Inter tidak membeli kembali, Inter akan punya resale ini, apa istilahnya ya, komisi dari penjualan Oristanio di masa depan gitu. Nah, melihat penampilan Oristanio kemarin itu sih kayaknya ini striker bagus, tapi kan itu baru satu pertandingan karena biasanya pemain yang dipinjamkan atau dijual sementara itu ketika menghadapi tim pemilik aslinya itu memang biasanya sering mendapat kayak suntikan moral itu biar main bagus. Tapi kita nggak tahu bagaimana sehari-harinya. Tapi yang aku baca ini sehari-hari main bagus, walaupun dia baru sedikit nyetak gol. Tapi itu kan karena Venezia memang secara umum tidak terlalu bagus performanya. Begitu bro. Nah, ada ini sekarang kita mulai membahas tentang pertandingan Inter lawan Arsenal. Ada jurnalis Italia namanya siapa ini, Riccardo Trevisani, bilang bahwa ada attitude problem, masalah attitude di pihak Inter Milan. Attitude ini dalam artian dia melihat Inter itu sering sekali overconfident, taking everything for granted. Terutama ketika Inter sudah berhasil memimpin, Inter kayak kita pasti menang nih. Ini sangat berbeda dengan musim lalu di mana kita kalau ngelihat Inter sudah sampai menit 50, 60, Inter masih dalam keadaan memimpin. Apalagi memimpin 2 gol, itu kita ya udah tinggal tidur aja, pasti besok tetap Inter yang menang gitu. Paling lawannya cuma bisa nambah gol 1. Tapi sekarang kita memimpin selisih 2 gol pun masih tetap ketar-ketir, Pak, karena faktanya di musim ini Inter banyak sekali kebobolan di atas menit 70. Sedangkan di musim lalu itu aku terakhir kalau nggak salah ingat ya, dari sepanjang musim itu Inter cuma 2 kali apa 3 kali kebobolan di atas menit 75, 70 apa 75 gitu. Pokoknya intinya bertolak belakang sekali lah. Nah, menurut si jurnalis ini masalahnya adalah ini. Saya percaya bahwa ini benar-benar masalah mental saja. Ini saya kurang paham apakah pelatih kesulitan mentransmisikan idenya kepada pemain atau pemain telah menjadi burjuis
Borjuis setelah mengamankan 94 poin di musim lalu, atau mungkin ada attitude yang naif gitu. Nah, kalau aku sih memang kelihatan ada di mana kalau memimpin itu kentara sekali. Inter benar-benar mengendorkan, pressingnya jadi kendor, nyerangnya jadi lebih ya sekedar aja, sprintnya mulai agak berkurang. Ini dalam hal ini aku setuju dengan si Trevisani ini. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Kayaknya kelihatan ya, kadang-kadang kelihatan, terutama ketika Inter sudah memimpin, sudah nyetak gol duluan. Kayak ya sekedar aja lah. Apa mungkin ini karena Inter berusaha menjaga stamina untuk pertandingan selanjutnya? Nah, itu yang aku nggak tahu apakah. Yang jelas memang terlihat ada penurunan intensitas gitu, bro. Nah, kalau Fabio Capello dia bilang musim lalu mereka tidak memiliki masalah ini, tapi masalah yang dibilang tuh sama saja, tentang lagi-lagi pertahanan Inter yang tidak bagus. Sementara di lini serang ya bagus, sama seperti musim lalu gitu. Jadi nggak ada hal yang menarik sih, cuma cuma komentar normatif aja. Kalau aku males banget lah wawancara, cuma isinya ya sekarang nggak seperti musim lalu, sekarang ini ya kita semua juga udah tahu. Ngapain kita ngewawancarain pelatih legendaris kalau komentarnya cuma itu aja kan. Sekelas Ngomin juga bisa bikin komentar. Nah, ini ada kawan-kawan ingat nggak yang namanya Alan Smith? Alan Smith ini mantan legenda Arsenal, striker. Dia bilang ya salah satu poin dari interview dia adalah, ini agak panas nih. Lautaro Martinez akan kesulitan melawan William Saliba. Kalau kawan-kawan nggak tahu, Saliba ini salah satu center back terbaik di Liga Primer sekarang, langganan timnas. Memang bagus sih Saliba ini. Bahkan dia bilang lebih bagus dari Bastoni. Wow, aku nggak ngikutin Arsenal, aku nggak bisa komen, tidak bisa membantah, tidak bisa mengiyakan. Nah, dia bilang ini, mana itu ya? Oke. Nah, terkait dengan dulu, kawan-kawan ingat tahun berapa ya? 2007 apa tahun berapa? Aku lupa banget. Coba aku cek di sini. 2003. Ketika zamannya masih ada Thierry Henry waktu itu. Waktu itu Inter menang 3-0 di kandang Arsenal. Tapi kemudian secara dramatis malah kalah 5-1 di kandang sendiri. Tapi itu ada faktor X karena waktu itu Inter ganti pelatih dari Hector Cooper ganti ke siapa ya? Sakironi kalau nggak salah. Kayaknya iya ganti Sakironi, kemudian Sakironi kalau nggak salah pakai 3-4-3. Pemain-pemain Inter benar-benar kesulitan terbiasa 4-4-2 terus tiba-tiba ganti 3-4-3 ngelawan Arsenal yang benar-benar wah. Itu kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi aja kalau aku salah karena ini udah lama. Nah, dia bilang gini, Arsenal lumayan hati-hati ketika pergi ke ini dulu dia. Ini formasi yang berbeda dibandingkan dulu. Inter akan memainkan 3-5-2 yang mana formasi ini bekerja dengan baik ketika lawan Manchester City. Tapi dengan Inter bermain di kandang, ini akan menjadi balance yang berbeda, keseimbangannya beda. Saya melihat Arsenal lumayan hati-hati untuk datang ke San Siro, terutama tentang apa yang mereka rasakan. Bisakah mereka mencetak 1 gol atau 2? Bisakah mereka menghentikan lini serang Inter dari mencetak gol? Aku pribadi berpikir mereka bisa. Jika Saliba dan Gabriel berada di top of their game, di performa terbaik mereka, kemudian pemain seperti Lautaro Martinez dan Thuram akan mendapatkan kesulitan untuk menghadapinya gitu. Nah, kemudian ketika ditanya, ini nggak penting sih, apakah dia mau pingin ngelihat Arsenal mengontrak Lautaro? Ya tentu saja dia pemain yang bagus yang ada di top level. Nah, ini yang menarik langsung aja. Maksudku dia itu 27, tentu saja ini tidak tua. Dia nggak tua. Tapi profil Arsenal mereka biasanya mengontrak pemain yang lebih muda lagi. Tapi dia masih banyak memiliki tahun-tahun yang tersisa gitu. Makanya 27 sih nggak tua banget ya. Tapi memang berbeda dengan Inter yang mana pemain bagi Inter itu pemain usia 35 tahun itu masih rising star. Kalau Arsenal 27 tahun itu sudah dianggap veteran banget, udah tua. Tapi memang benar sih.
Gitu. Setelah itu nggak ada yang penting. Oh ini dia bilang ini, "Saya pikir Saliba mungkin adalah salah satu pemain center half, maksudnya center back terbaik di dunia." Tentu saja Bastoni juga ada di sana, tapi ada keeleganan dan permainan yang sangat berbudaya dan juga kemampuannya dengan bola. Jadi saya katakan Saliba, maksudnya menurut dia Saliba yang lebih bagus dibandingkan Bastoni gitu. Nah, tentang mana yang lebih bagus antara Declan Rice dan Nicolo Barella, dia bilang seri gitu, bro. Dengan dia bilang Rice belum belum mencapai level yang dia mainkan di musim lalu. Jadi bagusan Barella sih, tapi nggak besar gitu. Ada yang ngikutin Arsenal nggak? Aku tahu sih Saliba bagus, beberapa kali aku nonton ininya highlight dia, memang kelihatan solid banget, punya skill dengan bola yang juga sangat ya elegan, bisa dikatakan elegan. Tapi susah sih ya menilai kalau hanya dari highlight, kecuali kalau sering nonton Arsenal baru benar-benar bisa. Kalau kawan-kawan ada yang ngikutin, gimana Saliba ini, apakah beneran lebih bagus dari Bastoni? Oke, silakan di komen. Nah, kemudian kita bahas preview pertandingannya sekarang ya. Sepertinya Inter akan melakukan banyak rotasi. Kawan-kawan pasti sudah tahu alasannya. Setelah melalui pekan yang dramatis, pekan ke-10 apa 11 ya? Aku lupa. 10 kayaknya. Di mana Inter takluk. Oh, 11 berarti. Napoli ditaklukkan 3-0 tanpa balas oleh Atalanta, sementara Inter menang tipis saja 1 gol melalui pertandingan yang dramatis, di mana di menit berapa itu 90 berapa itu mereka ngegol, Venezia ngegol, tapi kemudian dianulir oleh wasit cantik dari Italia, itu aku lupa namanya siapa. Nah, saat ini Inter hanya terpaut 1 poin saja dari Napoli, yang artinya jika pada akhir pekan nanti Inter bisa mengalahkan Napoli, maka Inter akan menyalip Napoli untuk berada di puncak. Sehingga menurut prediksiku, sepertinya Inter akan melakukan banyak rotasi di pertandingan ini. Aku tadi sempat lihat ada perkiraan ini, coba aku liatin ya, masih ada nggak di grup tadi ada. Bahwa itu akan banyak banget rotasinya. Darmian akan bermain. Nah ini dia, sebentar, jeng harus di-download lagi, lama banget. Intinya yang kalau aku nggak salah inget tadi itu De Vrij akan bermain, karena Acerbi katanya dia sudah sembuh, cuma belum pasti bisa dimainkan. Kemudian ada juga siapa lagi ya, di kiri Bastoni itu akan digantikan oleh Jan Bisek. Lagi-lagi ya karena Napoli sudah menunggu. Kemudian di kanan kemungkinan besar Pavard. Kemudian Pavard, De Vrij. Kalau di bola.net mereka pasang Bastoni, tapi aku lihat tadi yang cukup meyakinkan ini apa namanya? Aduh, lama sekali, kenapa enggak? Oh ya, aku bisa lihat di sini ya. Baru ingat, di sini sudah sabar ya guys. Nah ini dia. Jadi itu Sommer di posisi kiper, kemudian trio center backnya itu adalah Bisek di kiri, De Vrij di tengah, kemudian Pavard di kanan. Nah di wingback kanan itu Dumfries, tetapi di wingback kiri itu Darmian. Masuk akal karena kemarin Di Marco terus terang kelihatan sangat kelelahan. Nah di tengah Çalhanoğlu kemarin dimainkan beberapa menit akhir, kelihatan dia sangat siap untuk pertandingan lawan Arsenal. Bisa jadi Çalhanoğlu akan bermain, dan Barella bersama Mkhitaryan kelihatannya akan mendapatkan istirahat. Mkhitaryan sudah kelelahan, Barella juga sebentar. Barella kemarin kan di ini dia. Barella itu kemarin kan diganti menit ke-70 atau berapa ya. Kayaknya kalau menurut prediksiku Barella akan bermain dengan Zielinski. Barella, Zielinski, kemudian yang ada di DM itu adalah Hakan Çalhanoğlu. Nah, untuk di posisi depan Lautaro Martinez pasti jadi starter.
karena kemarin dia kan ditarik menit berapa itu? 68 apa 70-an. Kemudian Thuram, sepertinya Thuram akan istirahat. Taremi akan bermain. Kalau Taremi aku yakin banget Taremi pasti bermain. Karena Thuram kemarin mainnya full 90 menit. Kalau ini dipaksakan waduh sudah nggak maksimal, ada kemungkinan cedera juga. Gitu sih kalau prediksiku. Jadi Sommer, Pavard, De Vrij, Jan Bisek. Kemudian di kiri Darmian, aku setuju dengan yang barusan. Di tengah itu yang aku nggak setuju. Kalau di sini di prediksi itu di tengahnya adalah Fratesi, Çalhanoğlu, Zielinski. Kalau menurutku itu Çalhanoğlu, Zielinski dan Barella. Tapi Fratesi pasti main nanti. Kemudian di depan Taremi Lautaro. Aku setuju ini Taremi Lautaro juga dia bikinnya. So kalau kita lihat dua pertemuan sebelumnya adalah yaitu yang aku bilang tadi 2003 itu Inter kalah di kandang sendiri 5-1 tapi menang 3-0 di kandang Arsenal. Sementara itu kalau kita lihat 5 pertandingan terakhir masing-masing tim, rekor Inter lebih bagus, menang 4 kali, seri 1 kali saja. Sedangkan Arsenal agak goyang ini kapalnya. Kalah 2 kali, menang 2 kali, seri 1 kali. Termasuk yang kekalahan terakhir lawan Newcastle. So sebenarnya begini, aku ngelihat ini kesempatan yang bagus bagi Inter untuk mengalahkan Arsenal. Kenapa? Karena Arsenal itu sedang tidak baik-baik saja. Odegaard itu kan lagi cedera. Walaupun kemungkinan nanti itu dia sudah bisa bermain, tapi karena cederanya lumayan, pasti dia nggak akan maksimal, belum maksimal. Sepertinya kawan-kawan tahu Odegaard ini jantungnya Arsenal banget. Aku tanya teman-teman yang fans Arsenal, mereka bilang, waduh tanpa Odegaard itu kayak 40% kekuatan Arsenal berkurang. Biarpun mereka dibilang punya Martinelli lah, ada Bukayo Saka lah, ada Kai Havertz lah, segala macam. Tapi tanpa Odegaard, pincang. Nah kecuali nanti Toto Odegaard ternyata sangat fit, nah bisa Inter kena masalah. Di sisi lain, Inter kalau kita melihat apa yang dilakukan Inter saat lawan Venezia, kelihatan banget Inter kalau ditanya Inzaghi pasti bilang wah keduanya penting, UCL dan Liga itu penting. Tapi kalau menurutku pribadi pasti Inzaghi dalam hati nggak usah lah terlalu ngotot lawan Arsenal. Kenapa? Karena ini benar-benar kesempatan emas untuk menyalip Napoli. Sedangkan di sisi lain Inter itu sudah punya 7 poin. Arsenal juga sama 7 poin hasil dari 1 kali menang, 1 kali seri, 2 kali menang. Cuman Inter itu udah nyetak 5 gol. Kan 4 lawan Red Star Belgrade dan 1 lawan Young Boys, sedangkan Arsenal kemarin lawan apa ya? Aku udah sempat baca tapi aku lupa. Dia baru nyetak 3 gol. Itu lawan Atalanta 0-0. Kemudian 2 kemenangan, 2-0 lawan PSG dan 1-0 lawan Shakhtar Donetsk. Jadi mereka baru nyetak 3 gol. Ya beda jauh lah ininya ya. Produktivitasnya. Nah, kalau menurut kawan-kawan gimana? Menurutku Inter tidak akan terlalu habis-habisan lawan Arsenal. Tapi aku tetap memprediksi, feelingku sih ini ya, lebih ke feeling kayaknya Inter bisa menang. Paling jelek seri. Ya itu karena Inter kemungkinan karena akan mikirin Napoli mainnya lebih lepas gitu. Sedangkan Arsenal ya karena form mereka lagi nggak terlalu bagus di Liga Champions juga ya bagus, tapi kalau kita lihat lawannya mereka kan menangnya lawan Shakhtar Donetsk, lawan PSG kan lagi nggak bagus juga kan, sepeninggal Mbappe PSG kayak kayak tim biasa aja gitu. Apalagi Arsenal juga seri lawan Atalanta di mana Inter menang 4-0 lawan Atalanta. Tapi sebenarnya nggak relevan sih karena waktu Inter lawan Atalanta kan Lukman cedera. Pokoknya aneh lah pokoknya. Lihat Atalanta main lawan Napoli kan ngeri banget Atalanta. Pokoknya beda banget dibandingkan dengan tim Atalanta yang waktu itu tanding lawan Inter. Jadi sorry itu nggak relevan, harusnya aku nggak nyebut itu. Gitu sih bro, kalau menurutku feelingku Inter nggak akan terlalu ngotot tapi tetap Inter menang. Kalau menurut kawan-kawan bagaimana? Tulis di kolom komen. Jangan lupa besok jam 4. Ya benar kan jam 4. Jam 4 betul. Jam 3 WIB. Ingat jam 3 WIB kalau Wita itu jam 4.
kita live reaction, kita nonton bareng-bareng. Nanti aku pingin lihat Arsenal kalah lawan Inter biar kita bisa membalas kata-kata yang lumayan meremehkan dari siapa lagi kalau bukan coach si Koci. Nggak sih, aku nggak ada masalah sama si Koci. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys, sampai jumpa besok live reaction. Ciao ciao.